Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari Senin yang lalu saya ada kendala teknis. Rekamannya tidak berfungsi gitu ya, mic-nya jadi nggak keluar bunyinya. Sekarang saya coba pakai laptop yang berbeda. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang decision analysis. Ini adalah pertemuan pertama setelah UTS. Decision analysis ini adalah tahap ketiga dari heuristic method atau ya model problem solving yang akan kita gunakan. Setelah sebelumnya kita menggunakan problem definition, ada problem definition, tahapan problem definition, kemudian ada tahapan generating ideas gitu ya. Nah, okay, di problem definition pada intinya adalah kita ingin mencari root cause atau akar masalah, atau dalam textbooks ini disebut real problem. Nah, real problem ini jika diselesaikan, maka perceived problem atau masalah yang muncul ke permukaan atau simptom yang terjadi akan hilang. Soalnya sekarang, kalau misalkan salah mengidentifikasi root cause, maka kita akan salah mengimplementasikan solusi. Kalau salah mengimplementasikan solusi, maka ada kemungkinan kita menderita kerugian baik dari segi waktu maupun dari segi material. Nah, itulah pentingnya menyelesaikan root cause. Kemudian yang kedua, setelah itu kita akan melakukan generating ideas, ya, menghasilkan banyak ide, a bunch of ideas for solution. Jadi intinya adalah calon-calon alternatif solusi yang akan kita implementasikan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang sudah kita temukan pada tahap sebelumnya. Nah, ini adalah heuristic method yang akan digunakan, ya. Kita sudah pernah membahas tentang define problem. Kita juga sudah membahas tentang generating ideas, ya. Define problem kita menggunakan YY diagram, kemudian kita menggunakan KTPA atau Kepler-Trego problem analysis, kemudian ya dua metode itu yang kita gunakan. Oke, maaf ada gangguan sebentar. Kita ada di fase decide, jadi we are here, fase decide. Setelah kita putuskan mana alternatif solusi yang akan dipilih, kemudian kita akan implementasikan. Kita eksekusi alternatif solusinya sampai dengan selesai, kita tentukan siapa, melakukan apa, biayanya berapa, kapan dilakukan, itu di fase implementasi. Jadi fase implementasi itu kurang lebih seperti project management saja nanti. Kemudian ada yang terakhir adalah fase evaluasi. Untuk melihat apakah implementasi yang kita lakukan itu menjawab persoalan yang sudah ditetapkan atau tidak, atau menyelesaikan permasalahan atau tidak. Nah, di setiap tahapan, ya, ini ada information gathering. Information gathering ini dilakukan dengan tetap mengindahkan atau menggunakan standar berpikir kritis. Oke, kalau ada pertanyaan, how do you make a good decision? Setiap hari kita membuat keputusan, bukan? Akan makan siang apa nanti, kemudian akan menggunakan moda transportasi apa, kemudian siapa yang mau jadi pacar misalkan dari sekian banyak kandidat yang kita ingin pilih, mungkin ya. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah keputusan? Nah, kalau untuk keperluan pribadi, untuk hal yang relatif tidak penting, mungkin ya kita tinggal putuskan saja sesuai selera. Tetapi, karena ini forum akademik, dan kadang kalau misalkan di dunia profesional kita perlu membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jelas dasar pengambilan keputusannya, kemudian ada landasannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana caranya? Tentu tidak bisa atas dasar suka-suka saja gitu ya. Kayaknya, sepertinya, mungkin, tidak bisa. Kita harus bisa membuktikan dengan data, dengan informasi yang baik gitu. Nah, it is not hard to make decisions when you know what your values are. Jadi kita tentukan dulu nilai-nilai apa yang ingin kita capai atau yang ingin kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap orang punya nilai dalam pengambilan keputusan. Mungkin kalau dalam kegiatan sehari-hari, misalkan kita mau memilih moda transportasi.
value yang saya anut adalah kenyamanan, maka sebisa mungkin saya akan mencari moda transportasi yang nyaman. Atau bisa juga misalkan value-nya harga gitu ya, akan mencari moda transportasi yang murah. Jadi selama kita tahu value yang kita inginkan dari setiap alternatif, maka pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah. Next, nah pada pengambilan keputusan, kita akan menggunakan sebuah metode yang namanya Kapner-Trego Decision Analysis atau KTDA. Metode ini terdiri dari dua bagian besar sebetulnya. Yang pertama adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi kita menentukan kategori-kategori yang harus dipenuhi, kemudian mana yang paling memenuhi kriteria itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya analisis, ya sedikit analisis risiko gitu. Ketika implementasi itu kita eksekusi, apakah ada dampak buruk atau dampak yang tidak kita harapkan muncul. Misalkan kalau solusinya misalkan kalau kita sakit solusinya minum vitamin C. Nah, apakah kalau misalkan vitamin C diminum dalam waktu yang berkepanjangan ada dampak negatif atau tidak? Nah, itulah kemudian yang akan kita tentukan secara kuantitatif gitu ya dalam metode ini, dalam bentuk tabulasi atau table-table, sehingga nanti pengambilan keputusan kita betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ditanya mengapa memilih ini, mengapa memilih itu, kita bisa mengungkapkan alasannya kenapa. Oke, mohon maaf. Nah, KTDA atau Kapner-Trego Decision Analysis, tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan decision statement. Decision statement itu biasanya dibuat dalam sebuah kalimat saja yang akan menentukan solusi apa dalam rangka apa. Jadi solusi yang ingin dilakukan untuk, biasanya bentuknya solusi untuk menjawab problem statement. Anda sebutkan problem statementnya di situ. Kenapa perlu dicantumkan decision statement? Supaya menjadi panduan ketika menetapkan kriteria-kriteria nanti. Ya, orang tidak akan melenceng dari decision statement-nya. Decision statement adalah panduan. Jadi penting untuk ditetapkan decision statement ini. Biasanya dalam bentuk 1-2 kalimat saja sudah cukup decision statement itu, dan mengandung unsur problem statement biasanya decision statement itu. Kemudian ya ini define what kind of decision you should make. Jadi decision apa untuk nanti disebutkan untuk menjawab problem statement apa. Itu step pertama. Seringkali dalam tugas besar decision statement ini luput untuk disebutkan sehingga orang ya menjadi tidak maksimal, tidak optimal gitu nilainya. Nah, saya harap nanti di tugas besar Anda jangan sampai lupa untuk mencantumkan decision statement-nya. Lalu apa step kedua? Step kedua adalah Anda membuat sebuah table penilaian, matriks penilaian, gitu ya. Matriks penilaian. Bentuk tabelnya seperti ini. Jadi di sini ada alternatif 1, alternatif 2, bisa ada alternatif 3, bisa ada alternatif 4, tergantung jumlah alternatif solusi yang Anda hasilkan dalam kegiatan generating ideas. Sedikit diulang, generating ideas, misalkan untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi, kita bisa menggunakan Scamper, kemudian bisa juga menggunakan morphological matrix, dan bisa juga menggunakan fishbone diagram. Ya, dalam tugas Anda nanti diharapkan lebih dari 2 alternatif solusi atau kalau bisa minimal 4. Kenapa demikian? Supaya Anda bisa berlatih untuk menggunakan tools pengambilan keputusan ini. Jadi tahu cara pakainya. Jadi jangan sampai nanti Anda buat 2 kemudian akhirnya terlalu mudah dieksekusi tabelnya sehingga Anda tidak mendapatkan insight atau wawasan atau pengalaman dalam menentukan kriteria dan memberikan scoring. Nah, di sini alternatif solusi yang didapatkan dari generating ideas. Nah, ada 2 kategori nanti setiap alternatif solusi itu. 2 kategori besar. Yang pertama, 2 kelompok kategori maksud saya. Yang pertama adalah must, yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah wants. Ya, ada must. Kemudian ada juga wants, yang ya sebaiknya menjadi nilai tambah jika dipenuhi. Kita mulai dari must dulu.
Must ini kalau dicontoh di sini ada dua, A dan B. Tetapi pada kenyataannya bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Bergantung kepada kebutuhan nantinya. Ya. Nah, dalam contoh ini disebutkan dua kategori. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka alternatif itu gugur, tidak bisa dilanjutkan dalam proses perhitungan selanjutnya. Ya, jadi must itu jika gugur maka alternatif solusi itu tidak bisa. Salah satu saja gugur, tidak bisa digunakan. Ya, jadi alternatif solusinya tidak bisa dipilih. Keluar dari opsi sebagai pilihan. Kemudian ada wants. Wants itu, nah, setelah must-nya kita tentukan, ya, setiap alternatif kita lihat apakah cocok atau apakah memenuhi semua kategori must, baru kita dari menggunakan wants, ya, sebagai dasar pemilihannya. Di sini ada dua, contohnya ada C, kemudian ada D, bisa juga lebih gitu ya. Semakin detail maka semakin objektif biasanya nanti ya. Kemungkinan objektivitasnya semakin tinggi, tetapi terlalu banyak juga menjadi menyulitkan. Jadi ditentukan saja yang penting-penting gitu ya, yang signifikan, supaya Anda bisa lebih mudah untuk melakukan perhitungan. Nah, misalkan ini ya, ada untuk kategori must, maka isinya itu hanya go dan no go saja. Ya. Untuk kategori must, hanya go dan no go saja. Misalkan alternatif solusi kategori A, dia harus memiliki kategori A. Oke, ternyata alternatif solusi memenuhi kategori A, maka dia dituliskan go. Kemudian alternatif solusi 1, dia memenuhi kategori yang wajib dimiliki B, maka di sini kategori B dituliskan go. Oke. Nah, kemudian alternatif 2 juga sama, memenuhi A dan B, dua-duanya kita sebutkan go. Nah, alternatif 3 ini ternyata dia tidak memenuhi kategori yang diwajibkan, yaitu kategori B. Maka kategori B kita sebutkan di sini no go. Nah, karena ada salah satu kategori yang wajib dipenuhi, ada dua kategori yang wajib dipenuhi, alternatif 3 ini hanya memenuhi salah satu saja, maka alternatif 3 ini tidak perlu kita hitungkan lagi wants-nya. Wants-nya tidak perlu dihitung, dia sudah dinyatakan gugur atau tidak menjadi pilihan. Jadi kita hanya menyisakan dua pilihan yang akan kita pilih sebagai solusi. Nah, untuk memilih dari dua ini, maka kita akan menggunakan wants-nya. Ya, untuk melihat mana yang paling layak atau paling cocok untuk digunakan dalam permasalahan ini. Oke, ini tadi. Kemudian di wants. Nah, pada di wants-nya kita menentukan bobot dan rating. Ada bobot, ada rating. Jadi kita tentukan bobotnya, kemudian kita tentukan ratingnya. Kemudian kita tentukan skor. Skornya adalah bobot dikalikan rating. Ya, skor bobot adalah bobot dikalikan dengan rating. Apa itu bobot? Bobot adalah tingkat kepentingannya. Seberapa penting kategori yang Anda tetapkan itu. Semakin Anda anggap penting, maka skornya semakin tinggi. Nah, semakin Anda anggap itu tidak penting, maka semakin rendah skornya. Kemudian rating adalah tingkat pemenuhan. Jadi rating itu adalah tingkat pemenuhan alternatif solusi terhadap kategori tadi. Semakin dekat, mendekati, semakin memenuhi kategori yang kita tetapkan di wants, maka semakin tinggi skornya gitu ya. Di sini kalau kita lihat skor 0 sampai 2 itu yang cenderung tidak penting. 3 sampai 4 kurang penting, 5 sampai 6 penting. Misalkan kalau kita memilih handphone gitu ya, warna harus kategori wants-nya hitam, maka warna hitam itu penting nggak? Warnanya hitam, kemudian kameranya misalkan 16 megapiksel. Nah, antara warna dengan kamera mana yang lebih penting? Oke, kamera itu menurut saya sangat penting gitu ya buat upload di sosial media, maka saya berikan nilai 9. Sedangkan warna ya nggak penting-penting amat lah, jadi kurang penting menurut saya, tapi saya lebih suka warna hitam misalkan, jadi kita beri skor 4. Nah, itu tingkat kepentingan. Kemudian ada juga tingkat pemenuhan.
gitu ya, tingkat pemenuhan. Kalau misalkan kurang memenuhi, saya pengennya warna hitam tapi yang tersedia misalkan biru tua. Ya sama-sama warna gelap lah tapi bukan hitam. Oke, kita kasih nilai 3 misalkan. Kemudian saya inginnya kamera 16 megapiksel tapi yang ini 16 megapiksel artinya sama, maka kita beri kategori sangat baik 9 atau 10. Yang ini kameranya misalkan 10 megapiksel, kita beri kategori baik misalkan 8. Oh, yang ini kameranya cuma 2 megapiksel, ya kita beri kategori sangat kurang, jauh sekali gitu dari yang kategori yang kita inginkan. Nah, itu cara memberikan penilaian atau angka bobot dan rating. Tidak ada ketentuan khusus klasifikasi ini hanya contoh saja gitu ya. Ini hanya contoh. Jadi Anda bisa menentukan skala ini bukan hanya 10, bisa 100, bisa 15, bisa 20 ya. Tergantung dengan kebutuhan dan tergantung juga dengan tingkat kemudahan gitu. Kalau misalkan terlalu detail apakah akan lebih mudah, atau terlalu global misalkan justru apakah lebih mudah, itu belum tentu lebih mudah juga, atau belum tentu lebih baik juga. Mungkin kalau terlalu detail kita menjadi sulit mencari perbedaan. Kalau terlalu terlalu global juga kita justru juga kurang baik juga gitu ya. Barangkali ada keunggulan-keunggulan lain yang tidak terdeteksi nantinya. Next, nah ini kita lihat cara contohnya, cara mengisinya. Ya. Misalkan alternatif solusi 1, ya kategori C ini, wants-nya C, ya bobotnya itu 5, kategori D bobotnya 8. Ini artinya kategori D ini lebih penting daripada kategori 5. Misalkan ini kamera tadi ya, kamera, ini D itu kamera, jadi lebih penting dulu fitur kamera. Sedangkan C ini misalkan fitur atau warna telepon seluler. Jadi ya kamera lebih penting daripada warna, itu tingkat kepentingan. Baru kita lihat alternatif solusi 1 nih, handphone pertama. Ternyata dia warnanya yang diinginkan hitam, dia coklat tua misalkan, oke, mendekati hitam lah, kita beri angka, atau misalkan merah ini. 4 deh, alternatif solusi handphone pertama 4. Sedangkan alternatif yang kedua dia warnanya biru tua gitu, dia mendekati hitam. Jadi secara tingkat pemenuhannya dia skornya lebih tinggi daripada alternatif solusi pertama. Kemudian kamera dua-duanya misalkan yang diinginkan 16 megapiksel, dua-duanya hanya 12 megapiksel. Oh ya udah kita kasih 7 saja nilainya. Ini juga sama 7. Baru kita tentukan skornya. Alternatif solusi 1 untuk kategori C skornya adalah 20. Ini didapatkan dari 4 dikali 5. Kemudian untuk kategori D di alternatif 1 dapat skor 56. Ini 7 kali 8. Nah, kemudian alternatif 2 ini misalkan skornya ratingnya 6, bobotnya 5. Jadi 6 kali 5 adalah 30. Kemudian skor kategori D 7 dikali 8, 56. Nah, baru kita tentukan skor totalnya berapa. Ya, kita jumlahkan saja. Untuk alternatif solusi 1, skor totalnya adalah 76. Alternatif solusi 2, skor totalnya adalah 86. Oke, sampai sini berarti alternatif 2 itu memiliki tingkat pemenuhan terhadap kriteria-kriteria yang kita tetapkan lebih tinggi. Jadi lebih memenuhi keinginan dan kebutuhan. Oke, saya ulangi. Alternatif 2 sampai dengan tabel ini diartikan memiliki tingkat pemenuhan terhadap keinginan dan kebutuhan yang lebih tinggi dibanding dengan alternatif 1. Baik, kita lanjut ke menghitung adverse consequences. Dalam adverse perhitungan ini yang akan dicari adalah risiko dari setiap solusi yang akan kita pilih. Jadi setiap solusi itu ada kemungkinan memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif itu kita harus hitung, kita analisis kira-kira apa saja dampak negatifnya, kemudian kita tentukan. Dampak negatif yang paling kecil itulah yang dianjurkan untuk dipilih. Nah, tahap kelima adalah yang pertama kita buat tabel seperti ini, toolsnya untuk menghitung besar risiko.
Jadi di sini ada probability of occurrence, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya. Semakin tinggi tingkat kemungkinan terjadi, maka semakin tinggi skornya. Ada seriousness of occurrence, jadi dampak ketika risiko itu betul-betul terjadi, dan threat, yaitu nilai skor, nilai ancaman dari alternatif solusi yang dipilih. Oke, misalkan alternatif solusi 1 dia ada 2 risiko A dan risiko B, ini mungkin saja lebih dari 2 risiko. Kemudian ada alternatif solusi 2 ada risiko A dan risiko B, mungkin juga memiliki lebih dari 2 solusi. Nah, pada contoh kali ini risiko alternatif solusi 1 dan solusi 2 memiliki 2 risiko yang sama, yaitu risiko A dan risiko B. Tidak harus sama sebetulnya antara satu alternatif solusi dengan alternatif solusi lain. Jadi bisa saja dua-duanya itu memiliki risiko yang berbeda gitu. Nanti kita bisa lihat pada contoh kita. Nah, sedangkan threat rumusnya adalah probability of occurrence dikalikan dengan dampak atau seriousness of it occurs. Semakin tinggi skor dari probability of occurrence itu semakin mungkin terjadi, sedangkan semakin tinggi seriousness of occurrence itu dampaknya semakin serius. Misalkan kita punya penyakit gitu ya, solusinya adalah meminum multivitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, tetapi ada risiko apa kalau kita banyak meminum multivitamin? Misalkan risikonya overdosis. Nah, berdasarkan hasil penelitian, orang itu jarang kok yang overdosis misalkan, sehingga probability of occurrence-nya 3 dan 4. Karena berdasarkan penelitian, jarang ada orang yang overdosis multivitamin. Kemudian yang kedua, seriousness of its occur. Bagaimana kalau terjadi? Overdosis itu bagaimana kalau betul-betul terjadi? Dampaknya apa? Misalkan kalau dampaknya hanya mual-mual saja, ya udahlah kita kasih dampak minim. Tapi kalau misalkan dampaknya sampai membuat organ tubuh rusak, ya itu dampaknya serius. Atau bisa juga dampaknya bisa menghentikan seluruh aktivitas manusia, ya manusianya nggak sadar atau sampai dengan kematian. Kita beri nih skor 9 atau 10. Nah itu probability of occurrence dan seriousness of its occurs. Kemudian baru kita hitung di sini gitu ya. Nah, ini cara memberikan skornya. Misalkan risiko A, risiko B untuk alternatif solusi 1. Risiko A probability of occurrence-nya 3, kemudian seriousness of its occur-nya 5, threat-nya adalah 15. Risiko B probability of occurrence-nya 5, artinya dia lebih mungkin terjadi dibandingkan risiko A. Seriousness of its occur-nya 6, sehingga threat-nya 30. Alternatif solusi 1 memiliki total nilai ancaman 45. Alternatif solusi 2, probability of occurrence-nya 2. Jadi dibandingkan dengan alternatif solusi 1, dia lebih rendah kemungkinan terjadinya pada alternatif solusi 2. Sehingga nilainya 2. Kemudian seriousness of its occur, bagaimana dampaknya? 5 misalkan, jadi total. Threat untuk risiko A pada alternatif solusi 2 itu 10. Kemudian risiko B pada alternatif solusi 2 itu nilainya 5. Ya, kemudian seriousness of its occur 6, sehingga totalnya 30. Total threat untuk alternatif solusi 2 adalah 40. Pada bagian ini yang lebih rendah lah yang dianjurkan untuk dipilih. Yang risikonya lebih rendah itu lebih baik gitu ya. Sehingga kalau kita rekap gitu dengan hasil akhir KTDA tadi, maka alternatif solusi 2 adalah alternatif yang paling ideal. Kenapa? Karena yang pertama, dari segi pemenuhan kebutuhan dia skornya lebih tinggi, 86 dibandingkan dengan 76. Kemudian dari segi nilai risiko atau adverse consequences-nya dia lebih rendah, ya. Ini nilainya 45, sedangkan alternatif risiko 2 tadi nilainya 40. Oke. Nggak usah ada gambar saya lah, kalau lebih baik. Nilainya 40 gitu ya. Sehingga dia menjadi lebih mudah untuk dipilih. Next, nah kita ada contoh misalkan. Contoh ini Fahri, mahasiswa tahun pertama Universitas Pertamina. Mahasiswa tahun pertama Universitas Pertamina, dia tinggal di Kabupaten Bekasi. Karena terlalu jauh gitu ya, waktu tempuhnya lama, maka dia mencari tempat tinggal alternatif di sekitaran kampus. Ada 3 alternatif. Yang pertama adalah apartemen Pakubuwono Teras misalkan ya. Kemudian yang kedua adalah kosan Pak Amir. Yang ketiga adalah sharing kontrakan di Tanah Kusir. Nah, orang tuanya hanya punya budget 2 juta. Jadi untuk akomodasi dan transportasi.
dari rumah sampai ke kampus. Mereka mengharapkan akomodasi berada di lingkungan aman, kemudian dia tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga berjalan kaki, nantinya harus berjalan kaki. Tapi Fahri kadang kesulitan tidur jika kamarnya tidak dilengkapi AC, dia juga ingin bisa menghemat uang untuk modal usaha kopi gitu ya. Jadi kita lihat, bantu Fahri memilih akomodasi yang paling ideal. Kalau dilihat dari must-nya, tentu yang harus dipenuhi adalah maksimum budgetnya tidak boleh lebih dari 2 juta. Apartemen Pakubuwono pasti nggak memenuhi karena dia tadi sekitar untuk bayar sewanya saja itu 4 jutaan kali. 3,5 juta per bulan. Sedangkan kosan Pak Amir itu 1,6 juta. Kemudian sharing kontrakan dia bahkan hanya sekitar 700.000 per bulan. Nah, sehingga apartemen Pakubuwono ini kita coret dari alternatif karena sudah tidak memenuhi budget 2 juta. Baru selanjutnya kita akan membandingkan kosan Pak Amir dan sharing kontrakan. Kosan Pak Amir itu ada 2 wants. Yang pertama aman, yang kedua bisa menghemat karena tadi mau bikin punya usaha kopi kekinian tadi. Nah, aman diberi bobot 8, bisa menghemat juga diberi bobot 8. Dari segi rating, kosan Pak Amir dan sharing kontrakan itu dianggap sama-sama aman sehingga dianggap sama-sama aman sehingga skornya sama-sama diberi nilai 7 ya, ini 7, ini 7. Kemudian dari bisa menghemat uang, kosan Pak Amir itu lebih rendah ratingnya. Kenapa kosan Pak Amir lebih rendah? Karena harganya lebih mahal. Alasannya, Anda harus jelaskan itu ketika memberikan skor. Alasannya kenapa diberi 5? Karena dia skornya harganya 1,6 juta per bulan, sedangkan sharing kontrakan itu 9, sehingga skor sharing kontrakan itu lebih tinggi dari segi penghematan dibanding dengan kosan Pak Amir. Baru kita kalikan 7 kali 8 56 ditambah 7 kali 8 56. Totalnya kemudian ini juga bisa menghemat uang 5 kali 8 40, kalau ini skornya 72 98. Sehingga secara total sharing kontrakan kalau dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan dan keinginan, maka dia yang memiliki skor paling tinggi itu yang lebih diutamakan gitu ya. Jadi dia 128 sharing kontrakan ini menang di sini. Nah, sedangkan dari segi risiko sharing kontrakan dan kosan Pak Amir sama-sama risikonya harus jalan kaki karena kan dia nggak punya kendaraan bermotor tadi si Fahrinya. Sehingga probability-nya pasti hampir mendekati kepastian dia jalan kaki. Jadi 9. Ya, kita beri dia nilai 9. Kemudian kosan Pak Amir dia lingkungannya berisik. Misalnya karena di situ dekat di Rawasimpruk tuh ya rame gitu, banyak sekali mahasiswa yang tinggal di situ. Kemudian sedangkan risiko di sharing kontrakan tuh nggak ada AC, dia kemungkinan akan sulit tidur tadi ya. Dari tadi ininya. Nah, seriousness of its occur kalau jalan kaki itu 5 ya di kosan Pak Amir, sedangkan sharing kontrakan seriousness of its occur-nya 4. Ya, di kosan Pak Amir itu jalan kakinya dengan sharing kontrakan ya dampaknya lebih besar di kosan Pak Amir, padahal kosan ya. Kemudian ini harusnya terbalik ya, sharing kontrakan itu karena jaraknya lebih jauh dampaknya lebih tinggi mestinya. Sedangkan kosan Pak Amir kan hanya 1,5 km, harusnya dampaknya lebih rendah. Tapi nggak apa-apa lah, ini contohnya memang begitu. Lingkungan berisik ya dampaknya 7, kemudian sulit tidur dampaknya 9. Karena kalau sulit tidur mungkin dia kesiangan terus lupa ujian atau terlewat ujian atau terlambat ujian. Sehingga kalau kita totalkan nilai ancaman dari kosan Pak Amir adalah 94, sedangkan nilai ancaman di sharing kontrakan adalah 90. Nah, dari dua solusi, dari hasil perhitungan ini sharing kontrakan dia memiliki skor lebih tinggi dari segi pemenuhan kebutuhan yaitu 128 dan risikonya juga lebih rendah yaitu 90. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan perhitungan tadi, maka sharing kontrakan adalah pilihan yang paling ideal. Nah, selanjutnya teman-teman lihat soal sepinya museum sejarah
gitu ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk mengerjakan group exercise CPS di halaman 79. Jadi halaman 79 ini di sana ada apa namanya, sepinya museum sejarah gitu ya. Tetapi sebelum mengerjakan sepinya museum sejarah, di sana ada halaman 9 soal nomor 6. Teman-teman harus melihat juga soal di halaman 62 ya. Soal di halaman 62 teman-teman akan melakukan generating ideas menggunakan morphological matrix, Camper atau fishbone diagram. Nah, setelah teman-teman menjawab soal nomor 3 di halaman 63 tentang sepinya museum sejarah, kemudian teman-teman lakukan pemilihan alternatif solusi dengan menggunakan metode KTDA. Jadi nanti teman-teman akan mengerjakan 2 soal pada latihan ini, yaitu soal nomor 3 di halaman 63 dan soal nomor 6 di halaman 79. Jawaban itu harus dikumpulkan, ya, saya beri waktu sekitar 2 jam gitu. Nanti teman-teman diketik dalam atau ya dibuat dalam Microsoft Word gitu, kemudian di save sebagai PDF gitu ya, untuk kemudian dikumpulkan, disubmit. Waktunya 2 jam atau waktunya 1 jam, waktunya 2 jam ya. Jadi nanti setelah kuliah ini 2 jam setelah waktu modul e-learning atau sesi e-learning dibuka. Jadi sesi e-learningnya akan saya buka 2 jam. Nanti teman-teman sebelum membuka sesi e-learning itu ya dilihat dulu video ini, kemudian teman-teman punya waktu sekitar 2 jam untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 63 dan halaman 79. Saya kira kuliah untuk decision analysis sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.